Terus berkembang terus, akhirnya jadi ada dua kasus, yang satu eksepsi diterima, yang satu terus lepas. Oh, lepas. Iya, tapi yang nggak ada penjelasan ya udah, karena memang kasus beginian kan memang nggak ada yang boleh mempertanyakan. Iya, gray area. Tahu-tahu tanggal 8 ya, 5 hari menjelang Lebaran tahun 2018 itu inkrah 4 tahun. Di Makobrimob tuh saya 10 bulan. 10 bulan di Makobrimob saja. Iya. Sementara di Polda Metro 56 hari. 52 bulan. Terus jadi 12 bulan. Di Medaeng Iya. 40 hari. 40 hari. 13 bulan lah kira-kira Iya. ya. 1 tahun sebulan. Lumayan juga. Kalau secara pribadi ya, karena saya melalui langsung, memang penegakan hukum di Indonesia itu sangat menjijikkan. Terus terang aja, sampai saya bilang gitu. Ustadz, klarifikasi dulu Tad ya. Iya. Kemarin kasus apa sih Tad? Kapan keluarnya? Sorry. Saya sebenarnya nggak kebayang ya secara ini. Saya nggak kebayang. Pertama mungkin buat Bang Refli atau buat teman-teman yang menyimak cara ini. Karena hari-hari sebenarnya untuk masalah yang saya sering didekatin nggak apa-apa Tad ini. Yang sering, maksudnya Ustadz dekatin begini. Oh, kalau, gitu. Kalau santai, iya. biar santai. Yang selama ini sering saya sampaikan itu kan sebetulnya normatif aja gitu. Iya. Jadi saya kaget juga tahu-tahu dapat panggilan dari pihak Bareskrim, judulnya sebagai saksi gitu. Iya. Kan namanya saya bukan ahli, bukan orang hukum kan, tanya kiri kanan. Ada apaan nih gitu kan. Oh nggak apa-apa Ustadz, kalau cuma saksi doang datang aja. Nah pagi hari tanggal 30 Mei 2017 masih ngisi pengajian di karyawan dan pimpinan di Al-Azhar Kebayoran. Nah, jam 2 saya datang, ternyata itu maraton sampai jam 2 pagi. Udah selesai itu saya di nggak boleh pulang gitu aja. Jadi 2017. Iya. Apa waktu itu tuduhannya? Ya kalau yang saya ingat kan itu kan ceramah saya di Masjid Mujahidin Perak. Iya, soal saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina gitu. Nah, kelihatannya itu sebetulnya yang jadi beban terberat daripada itu ada di situ sebetulnya. Tapi kan tentu kan Bang Refli paham ya yang namanya hukum itu kan dicari yang paling gitu kan. Nah, saya nggak cukup tahu, akhirnya saya nggak boleh pulang aja. Nah, berjalanlah kasus itu, saya ditahan. Nah, ketika kemudian proses saya di persidangan, kemudian eksepsi saya diterima. Tahu-tahu tetap nggak boleh pulang. Saya dibawa ke Makobrimob tanpa penjelasan. Ya, 2017 masih ya? Iya. Dan itu tanggal 7 November. 7 November itu pasca pilkada DKI berarti? Iya. Jadi saya ditahan 30 Mei, 56 hari di Polda Metro, 40 hari di Medaeng di Surabaya. Nah, terus tanggal 7 November saya ditaruh di Makobrimob. Yang lucu di Brimob, orang-orang kebingungan, para baik karutannya, baik siapa nih, nggak ngerti. Ini saya datang. Statusnya apa? Iya, statusnya sih titipan katanya ditaruh. Maksudnya kasusnya kasus apa? Masih kasus yang kemarin itu. Dan seterusnya lah, kan ada 2 kasus ya. Kasus yang kedua kan kasus cuitan di Twitter. Soal sebuah partai itu ya? Yang partai tertentu itu yang 20 juta orang. Dan itu kan sebenarnya hanya ngutip omongannya si Ripka Ciptaning, segitu aja. Terus berkembang terus, akhirnya jadi ada 2 kasus, yang satu eksepsi diterima, yang satu lepas. Oh, lepas. Iya, tapi yang nggak ada penjelasan ya udah, karena memang kasus beginian kan memang nggak ada yang boleh mempertanyakan. Iya, gray area. Tahu-tahu tanggal 8 ya, 5 hari menjelang Lebaran tahun 2018 itu inkrah 4 tahun. Jadi, iya digabung nggak ngerti. Lalu saya. Proses sidangnya? Sidang jalan. Kalau sidang secara normal jalan. Sidang mulai dari pengadilan negeri. Iya. Pengadilan negeri di mana? Pengadilan negeri yang untuk kasus yang ceramah di Surabaya itu di Pengadilan Negeri Jawa Timur. Jalan Juanda. Surabaya. Di Juanda. Yang di Jakarta sih ini yang di Bungur, Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu dua-duanya diikutin sidangnya. Ikut, saya hadir terus, nggak pernah bolos datang karena kan saya ditahan. Loh, Jakarta Surabaya gimana? Itu dia
dia bikin lucu. Jadi sebenarnya kalau bahasa Betawi dia yang pengen ini, saya kebingungan sendiri kan, saya ditaruh di Makobrimob, tapi sidangnya di Surabaya. Harus ke Surabaya. Iya, terus nanti waktu itu belum ada daring kan? Belum, dan saya diantar jemput terus. Jadi kawan-kawan yang jemput rekreasi terus udah. Saya tahu kosnya tinggi, saya pura-pura nggak tahu aja. Emang karena itu mereka juga sebenarnya bingung, bawa saya itu bingung juga. Ini orang kasus apa nih sampai bolak-balik naik pesawat Surabaya. Sesekali dititip di Tahti Polda Jatim. Tapi kemudian karena udah sering bolak-balik, akhirnya saya ditaruh di sana 1,5 bulan. Jadi alhasil Ustadz berapa tahun kena? Vonis total 4 tahun. 4 tahun itu di tingkat Mahkamah Agung. Iya, inkrah. Inkrah ya. Jadi setelah PN, PN Jakarta Pusat berapa kenanya? 2 tahun juga. 2 tahun. PN Jakarta 2 tahun Surabaya 2 tahun. Jadi all together 4 tahun. Iya. 4 tahun dijalani potong masa tahanan. Iya, yang saya lalui 36 bulan kalau nggak 36 bulan. Iya. Yang dilalui ya. Jadi kalau 2 tahun 5 bulan ya pokoknya 3 tahun kurang lah. 3 tahun kurang ya. Itu udah termasuk potong masa tahanan dan remisi. Iya, kelihatannya itu. Sebelum inkrah berapa bulan ditahan sudah? Kalau yang jelas kan itu vonis saya terima ketika saya di Makobrimob ya. Iya. Di Makobrimob itu saya 10 bulan. 10 bulan di Makobrimob saja. Iya. Sementara di Polda Metro 56 hari. 52 bulan. Terus jadi 12 bulan. Di Medaeng 40 hari. 40 hari. 13 bulan lah kira-kira ya. 1 tahun sebulan. Lumayan juga. Oke, itu pengalaman pertama di Iya betul pertama yang tak terduga gitu ya. Karena saya sesungguhnya sekedar mungkin Bang Refli saya beri kabar, saya itu narasumber resmi di instansi yang saya datang itu bukan sekedar cabutan gitu, saya resmi rutin bahkan. Apakah di Kesbang karena yang mengadukan the ruling party kan? Betul. Oke, Ustadz ya, itu ya. Dari pengalaman itu apa yang ingin Ustadz katakan? Pengalaman sebelum kita ngomong yang penting ini soal PKI, karena Ustadz kan sering sekali bicara bahaya laten PKI. Semalam saya dengar tuh ceramah Ustadz tuh. Jadi apa yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan kasus yang pernah menjerat Ustadz? Kalau secara pribadi ya, karena saya melalui langsung, memang penegakan hukum di Indonesia itu sangat menjijikkan. Terus terang aja sampai saya bilang gitu. Karena kesimpulan saya, orang yang layak untuk dipenjara itu paling tinggi cuma 30%. Iya. Sisanya nggak jelas. Asal-asalan. Ada yang di jalan dijebak, ada orang misalnya dia buta huruf, ada orang mati, polisi nggak bisa temui siapa pelakunya, langsung dia suruh cap jempol, ntar di pengadilan dia dinyatakan begitu. Jadi benar-benar banyak yang buat saya. Ini berdasarkan observasi Ustadz ketika di tahanan ya. Iya. Tentu kan kita kan tidak tahu bahwa kebenarannya ya. Betul. Ini sepihak dari mereka. Paling tidak menurut informasi yang mereka sampaikan begitu. Jangan sampai kemudian kita nanti dianggap melakukan tuduhan gitu. Iya. Jadi paling tidak itu informasi yang diperoleh ya. Benar atau tidak Allah alam. Saya juga nggak tahu, belum lihat langsung kalau secara